Donald Trump memberikan izin kepada Israel untuk membalas serangan yang telah menewaskan pasukannya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Israel harus membalas jika pasukannya terbunuh dalam serangan. Meskipun sebelumnya ia menyatakan gencatan senjata di Gaza tidak akan terganggu. Pernyataannya muncul sehari setelah baku tembak antara Israel dan Hamas dan saat Yerusalem serta kelompok bersenjata itu saling tuduh melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ia mengatakan Israel telah kehilangan seorang tentara dan tindakan balasan itu dipandang sebagai langkah pertahanan diri. Trump juga menilai Hamas harus mematuhi perjanjian damai yang sudah disusun melalui mediasi Mesir, Qatar, dan Turki. Menurutnya, gencatan senjata akan bisa bertahan jika kedua pihak menghormati ketentuan yang sudah disepakati. Dalam penjelasannya, Trump menyebut Hamas telah berjanji untuk menahan serangan dan melucuti senjata, namun Washington menilai komitmen itu belum sepenuhnya dipenuhi. Trump juga mengungkapkan sejumlah negara menawarkan bantuan untuk menstabilkan Gaza pasca konflik, termasuk Jepang yang siap mengirim pakar keamanan dan kemanusiaan. Meski begitu, para diplomat Arab dan Eropa menegaskan negara-negara tersebut hanya akan mengirim misi kemanusiaan tanpa mengerahkan pasukan ke Gaza. Sementara itu, rancangan 20 poin rencana perdamaian Trump untuk Gaza menyerukan demilitarisasi di bawah pengawasan internasional. Namun bagian tersebut dihapus agar fokus tetap pada gencatan senjata, pertukaran sandera, dan penarikan pasukan IDF dari Gaza. Palang Merah Internasional mengeluarkan kecaman langka terhadap tindakan Hamas dalam penanganan jenazah sandera. Rekaman yang dirilis pasukan pertahanan Israel menunjukkan anggota Hamas melakukan simulasi pemulihan jenazah di depan petugas Palang Merah. Organisasi itu menyatakan stafnya tidak mengetahui bahwa jenazah sudah ditempatkan di lokasi sebelum mereka tiba. Dalam pernyataan resmi, Palang Merah menegaskan pengembalian jenazah harus dilakukan dengan cara yang bermartabat sesuai hukum humaniter internasional. ICRC juga mengingatkan penyalahgunaan jenazah untuk tujuan politik tidak dapat diterima. Insiden ini memicu kemarahan di Israel, terutama keluarga 13 sandera yang belum dikembalikan. Sementara itu, Hamas menyatakan telah mengambil 2 jenazah sandera baru di Gaza, namun belum menentukan waktu penyerahannya. Dalam pesannya kepada mediator Mesir, Qatar, dan Turki, Hamas menegaskan tidak melanggar gencatan senjata dan menuduh Israel melintasi garis pembatas di Gaza. Israel membantah tuduhan itu dan mengatakan pasukannya hanya merespon ancaman langsung dari pihak bersenjata di wilayah tersebut. Kemarahan publik di Israel semakin meluas setelah video rekaman dari Rafah ditayangkan secara nasional. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan gencatan senjata tetap berlaku, namun mengakui akan selalu ada insiden kecil di lapangan. Ia menyebut bentrokan terbatas bukan berarti perjanjian damai gagal, yang penting gencatan senjata secara umum tetap berlaku. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan Benyamin Netanyahu memberi perintah untuk melakukan serangan udara ke Gaza setelah menerima laporan pelanggaran gencatan senjata oleh Hamas. Setelah keputusan itu dibuat, pemerintah Israel baru mengabarkan Washington tentang tindakan balasan tersebut. Pejabat AS dan Israel menjelaskan komunikasi antara kedua pihak dikoordinasikan oleh Pusat Sipil Militer AS di Kiryat Gat. Pemerintah Trump sebelumnya telah mengingatkan agar Israel tidak melakukan tindakan yang bisa menggagalkan gencatan senjata. Washington mengusulkan agar Israel memberi batas waktu 72 jam kepada Hamas untuk mengembalikan semua jenazah sandera sebelum melancarkan operasi militer.
Namun setelah serangan di Rafah menelan korban, Netanyahu mengadakan rapat darurat dan memutuskan untuk melanjutkan serangan udara. Sumber di Israel menyebut keputusan itu didukung sebagian anggota Kabinet Keamanan yang menganggap Hamas telah melanggar kesepakatan berulang kali. Meski ada tekanan diplomatik dari Gedung Putih, Netanyahu menegaskan Israel akan membuat keputusan keamanan nasional secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Hingga saat ini, gencatan senjata di Gaza masih berlaku secara resmi, namun dengan insiden-insiden kecil di sejumlah titik. Kedua pihak diharapkan dapat menjaga komitmen dan mempertahankan ketenangan agar upaya perdamaian tidak kembali gagal.